sekalian. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia menghadiri undangan saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang potensi atau aset yang bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran di sekolah kita. Kemarin kita sudah panjang lebar membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang aset-aset yang bisa mendukung tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, aset yang dimaksud itu bukan hanya aset yang dimiliki oleh sekolah saja, seperti misalnya bangku, kursi, atau lapangan, ya, bukan itu. Tetapi di sini ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Apa 7 aset tersebut? Yang pertama, itu adalah terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang pertama itu mulai dari pengawas manajerial. Kita di sini kan ketahui bersama ya, kita punya pengawas manajerial yang cukup bisa dibilang wah, luar biasa. Nah, kemudian kepala sekolah itu juga merupakan aset sebagai pemegang kebijakan. Dan kalau kita punya berbagai macam program, kalau tidak disetujui oleh kepala sekolah, itu kan tidak jalan. Sehingga itu juga merupakan aset. Kalau kita melihat dari sumber daya manusianya. Nah, selain itu ada juga guru-guru. Nah, guru di sini itu rata-rata sudah memiliki kualifikasi S1 sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan ada juga beberapa yang sudah sampai dengan S2. Ya, jadi ini luar biasa sekali untuk sekolah kita. Orang tua dan masyarakat juga bisa dijadikan sebagai sebuah aset. Kita bisa meminta mereka untuk memberikan masukan tentang program atau tentang rencana kerja yang kita akan lakukan di sekolah. Dan yang terpenting, aset yang paling berharga yang kita miliki itu adalah anak didik kita, siswa kita, yang murid kita ya. Jadi itu adalah aset yang paling berharga yang bisa kita miliki. Itu yang akan kita kelola, yang akan kita jadikan sebagai bahan nanti untuk kita mempraktekkan pembelajaran yang kita lakukan. Tujuannya apa? Tentu untuk memfasilitasi mereka dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kemudian potensi yang kedua yang kita miliki itu adalah terkait dengan modal sosial. Terkait dengan modal sosial, ya, di sini banyak sekali ada modal sosial yang bisa kita manfaatkan, mulai dari kelompok tani, perkebunan, kemudian peternakan. Kemudian yang paling sekarang membumi itu adalah adanya tani gula aren yang disebut dengan Getah Uyung. Sekarang kali ini itu Getah Uyung atau kelompok tani ini sedang melakukan pameran. Dan melakukan pameran itu di salah satu villa di Desa Kayu Putih, di mana di sana dipamerkan apa yang menjadi produk dari kelompok tani ini. Nah, itu bisa kita manfaatkan nantinya sebagai sebuah bahan untuk kita belajar. Kita bisa minta mereka untuk ke sini atau bisa kita ajak murid kita untuk berkunjung ke sana, sehingga nanti murid punya pengalaman langsung tentang bagaimana sih proses pembuatan belajar. Kemudian pola perilaku, ya, pola perilaku yang ada di sekolah kita, yang dimana kita ketahui sopan, santun, kemudian adanya rasa peduli sesama. Kalau ada teman sakit, saling dikunjungi, ya. Tidak ada gap antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, modal yang ketiga itu adalah modal fisik. Modal fisik kita sudah lumayan bagus, sudah lumayan mumpuni untuk kita melaksanakan pendidikan, untuk kita melaksanakan pengajaran. Walaupun ada beberapa kekurangan, tetapi itu sudah ditutupi oleh aset-aset yang kita miliki. Kita sudah punya ruang kelas, ada ruang guru, ada ruang BK, ada ruang lab, kemudian parkir, lapangan, dan seterusnya. Dan semoga kedepannya apa yang menjadi modal fisik ini bisa terus meningkat, sehingga guru nanti nyaman ke sekolah, muridnya juga kangen atau rindu untuk pergi ke sekolah. Kemudian selanjutnya itu adalah modal lingkungan. Nah, modal lingkungan di sini ya saya bagi menjadi 2.
ada lingkungan yang di luar sekolah, ada lingkungan yang ada di dalam sekolah kita. Lingkungan yang ada di luar sekolah ya, itu meliputi misalnya kita punya dunia usaha ya, UMKM yang berupa rumah raki ya. Rumah raki itu yang bisa dijadikan sebagai tempat berwisata ke sana, di sana juga dijadikan sebagai tempat usaha ya kalau tidak salah. Kemudian ada rumah semut, kemudian ada juga rumah hobbit atau di sini dikenal dengan kubu hobbit seperti itu ya. Kalau di luar itu dikenalnya dengan kubu hobbit. Nah selanjutnya kita juga punya benda bersejarah, itu ada satu pabus yang ada di desa Insaka Dusun Kedaul. Jadi ada Insaka di Dusun Kedaul. Nah selain itu, kalau lingkungan di dalam sekolah itu ada yang namanya kita punya kebun yang luas. Nah, kebun ini bisa kita jadikan sebagai sebuah tempat untuk kita belajar. Gunakan lingkungan itu belajar. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas, Bapak Ibu ya. Kita juga bisa mengajak mereka duduk di bawah pohon ya. Kemudian apa istilahnya berbelikan, kemudian saling berdiskusi satu sama lain. Itu. Nah selanjutnya itu adalah modal dana ya, atau modal finansial yang kita kelola di sekolah saat ini. Itu hanya modal BOS saja atau dari bantuan pemerintah. Segala aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan BOS akan didanai di sini. Kemudian modal yang selanjutnya itu adalah modal politik. Modal politik bukan berarti modal kita harus kampanye hari ini, kita harus seperti ini, kita harus dukung calon A, dukung calon B, dan seperti itu. Tetapi modal politik itu adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, kita merangkul pihak-pihak lain untuk bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran. Nah yang pertama itu adalah dengan Polsek Banjar. Di sini biasanya rutin kita lakukan ya, setiap PPDB kita undang mereka untuk mensosialisasikan tentang bahaya berkendaraan, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Banjar. Nah, biasanya ini di bidang kesehatan. Biasanya itu pemberian apa namanya? Vitamin ya, vitamin dan penambah darah ya Bunda ya. Ya, gitu. Kemudian dengan Dinas juga sekolah kita melakukan kerjasama itu dalam bidang pendidikan ya. Biasanya kalau tidak pandemi pasti mereka berkunjung ke sini untuk memberikan materi. Kemudian di sini juga di luar ya, di bidang keagamaan ya, di Desa Pedau itu ada yang namanya Pasraman Pasir Ukir. Nah, itu yang bisa kita gunakan juga untuk pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah modal agama dan budaya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak saya temukan ya, yang belum saya temukan di daerah luar ya. Nah, di sini ada kesenian sakral ya, di mana salah satu guru kita itu juga kemarin saya lihat perhatikan sempat nari ya, tapi iya saya kurang dapat fotonya, lupa nyimpan fotonya gitu. Teman kita yang cantik kemarin saya lihat nari luar biasa. Ya. Jadi nanti budaya-budaya seperti itu ya oleh salah seorang teman kita nanti bisa diimbaskan, diajarkan kepada murid-muridnya. Ya ada jejumputan, kemudian tarian sakral anak-anak, tari rejang, kemudian tari baris, ada joget juga di sini. Kemudian yang paling berbeda dari yang lain itu adalah adanya tradisi ngage. Ngaga ya. Ngaga. Ngage bahasa Bali. Kalau di bahasa Balinya selalu ngage ya, benar Pak? Iya, ngage. Tapi di sini ngaga. Ngaga itu kalau tidak salah bertanam padi di lahan yang bertanam padi di lahan yang tidak ada airnya. Nanti mungkin itu bisa dibagi kepada kita semua ya, bagaimana kok bisa seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk ke sana ya. Pas ada kegiatan ngadu, ajak ke sana, pasti mereka lebih senang. Oke, mungkin itu ya dari potensi yang dimiliki oleh sekolah kita yang bisa kita gunakan nantinya untuk pembelajaran di sekolah kita. Sekian dulu presentasi dari saya untuk hari ini ya, kurang lebih nanti mari kita diskusi bersama lagi kalau ada kesempatan.
bisa kita terus lestarikan ya. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah merubah pola pikir, merubah pengetahuan dan juga merubah kebudayaan. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini ya sekian dulu presentasi dari saya, yang kurang lebih dari penyampaian mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.